Halo guys, hari ini kita akan tanya kepada masyarakat sejauh mana sih mereka mengetahui apa itu Bawaslu. Ikutin aku yuk. Halo kak, maaf mengganggu, izin bertanya. Kakak tahu gak apa itu Bawaslu? Aduh, aku kurang tahu ya, buru-buru juga ya, maaf ya. Halo kak, aku mau tanya dong, kakak tahu gak apa itu Bawaslu? Bawaslu itu pengawas pemerintah ya? Halo kak, aku masuk ya. Aku mau tanya nih, kakak tahu gak apa itu Bawaslu? Kayaknya aku tahu deh, Bawaslu itu badan untuk pengamanan kan? Kalau menurut kamu? Kalau Bawaslu itu badan pengawas pemilu ya. Nah, tadi kita udah tanya kepada masyarakat seputar Bawaslu. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyain langsung ke pihak Bawaslunya. Check it out! Aku mau nanya nih seputar apa itu Bawaslu dan tugas-tugasnya. Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilihan Umum, kepanjangannya dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jadi Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas untuk mengawasi semua tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, secara umum begitu. Tugas-tugas dari Bawaslu itu sendiri? Nah, kalau tugas dari Bawaslu itu secara umum ada 4. Pertama, melakukan mekanisme pencegahan. Jadi segala bentuk proses pencegahan yang perlu kita lakukan dengan semua segmentasi masyarakat ataupun dengan semua stakeholder, kita harus melakukan mekanisme pencegahan ataupun mekanisme koordinasi agar tidak terjadi rangkaian kejadian pelanggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, pengawasan tugasnya. Pengawasan itu Bawaslu harus melakukan semua mekanisme pengawasan dari semua tahapan. Dari sejak dipersiapkannya daftar pemilih sampai dengan rekapitulasi hasil suara dan penetapan dan pelantikan. Itu semua harus dilakukan proses pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah penanganan pelanggaran. Nah, penanganan pelanggaran itu jika terjadi dugaan pelanggaran ataupun terjadi hal-hal yang dianggap itu menurut aturan itu tidak diperbolehkan, maka harus ditindak oleh Bawaslu. Nah, maka proses penindakannya ada di Bawaslu. Nah, masyarakat boleh melapor, misalkan ada money politik dari masyarakat kepada Bawaslu, maka Bawaslu harus menindaklanjuti temuan ataupun laporan yang disampaikan oleh masyarakat tentang money politik, kemudian Bawaslu harus menindaklanjuti berdasarkan pasal sebagaimana yang ada di dalam undang-undang. Nah, yang terakhir, penyelesaian sengketa yang keempat itu. Penyelesaian sengketa itu manakala terjadi ada pihak yang dirugikan. Baik itu antar peserta dengan penyelenggara dalam hal ini KPU ataupun antar peserta dengan peserta. Misalkan si calon A dengan si calon B ini berselisih. Jadi ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Nah, itu boleh bersengketa di Bawaslu. Nah, ada 2 mekanisme untuk menyelesaikan sengketa. Ada dengan mekanisme mediasi, ada juga dengan mekanisme adjudikasi ataupun bersidang. Nah, itu jadi 4 secara umum 4 tindakan itu ataupun 4 langkah itu tugas fungsi Bawaslu secara keseluruhan yang tertuang sebagaimana dalam undang-undang. Kira-kira begitu. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan masyarakat dan dari pihak Bawaslunya. Sangat mudah dipahami bukan teman-teman? So, untuk kali ini, see you di next konten selanjutnya. Bye-bye!